Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan seluruh kekuasaannya. Ya Allah tidak tidur, Allah tidak lelah, mengurus seluruh makhluknya. Salawat serta salam kita doakan ya, kita bersalawat kepada Muhammad SAW, Nabi Rasul terakhir sampai umat di akhir zaman. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, khususnya keluarga STI, kembali kita bertemu di ngaji pertanian setiap Sabtu. Perkenalkan, saya Farhan selaku moderator dan pembaca ayat Al-Quran. Langsung saja ya, sebelum kita masuk ke sesi-sesi dalam acara, Bapak Ibu sekalian, mohon di mute itunya mikrofonnya ya, mic-nya mohon di mute dulu, khususnya ketika adanya pemaparan materi oleh pemateri, dan silakan dibuka atau bicara ketika ada sesi tanya jawab dan lain sebagainya. Baik, kita langsung ke pembacaan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya atau hujan. Sehingga daerah yang tandus. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Shadaqallahul Azim. Baik, sebelum kita berlanjut ke sesi berikutnya, Bapak Ibu silakan di mute ya, agar nanti khususnya ketika pemaparan materi pemateri tidak terganggu, kecuali kalau ada sesi tanya jawab. Baik, sesi selanjutnya adalah pembukaan atau opening speech yang akan disampaikan oleh Ketua Umum PBSI Bapak Haji Fathur Rahman Mahfuz BRKMM. Kepada beliau kami persilakan. Ini tidak ada itu, Mas Farhan, tidak ada Indonesia Raya. Oh iya. Ya, sebelum sambutan kita lagu dulu ya, sebentar ya. Baik, acara selanjutnya adalah kita sama-sama menyanyikan ya, dan mendengarkan ya, lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars STI.
Ini dia lembaga lain. Ada kalau main entah diusahain, nggak dijaga. Itu taruh di atas sama kakak biar nggak diambil sama adik. Aku di sana aku dari pandu Oh, jadi Indonesia ku bangsa dan diriku Oh, Indonesia hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangsalah jiwanya, kaulah adanya Indonesia. Negeriku yang ku cinta, Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Baik, alhamdulillah sesi telah kita laksanakan dan saya memohon maaf karena ada kekeliruan dalam urutan ya yang tadi kita saksikan bersama. Dan setelah ini adalah sambutan ya, opening speech yang akan diutarakan oleh Bapak Haji Fatur Rahman Mahfuz BRK MM. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, ya, bermuajah kembali lewat online. Halo. Alhamdulillah semua ini adalah berkat karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kita sanjungkan ke habibah Nabi besar kita Nabi Yuna Muhammadin al-Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman STI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf saya
posisi dalam perjalanan. Tadi malam baru sampai dari Kuala Lumpur dan pagi ini kita berjalan menuju ke kota Indramayu dan juga Cirebon. Insya Allah kita akan ketemu dengan teman-teman petani garam yang dikomandani oleh mantan Bupati Indramayu. Dan insya Allah kita akan bertemu dengan teman-teman di Indramayu. Setelah itu akan lanjut ke Kabupaten Cirebon. This meeting is being recorded. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita masih bisa bertemu ya. Setelah beberapa episode kita istirahat ya, Pak Sekjen ya. Dan mungkin karena istirahat itu Kang Farhan sampai jadi lupa gitu ya Pak Sekjen. Harusnya Indonesia Raya dulu, ini Mars STI dulu. Tapi ya sudah, tidak apa-apa, tenang saja. Mungkin Kang Farhan belum minum kopi kayaknya ya. Jadi kita harapkan kepada teman-teman sambil kita ngaji pertanian pagi hari ini jangan lupa masing-masing dengan secangkir kopinya agar kita tetap semangat dan kita bisa mulai aktivitas kita dengan penuh gairah ya tentunya. Kenapa kita walaupun dalam media online tapi tetap kita menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya untuk kita selalu mengingatkan kembali jati diri STI ya. Bahwa tidak terasa tahun ini 2026 STI berumur 80 tahun. Ya tidak terasa ya. Perjalanan hidup kita, hidup STI mengikuti roda kehidupan perjalanan perjuangan bangsa. Dan alhamdulillah dalam fase 80 tahun itu STI telah mengikut sertakan kader-kader terbaiknya untuk ikut serta di dalam mengurusi arah dan tujuan bangsa kita menuju kehidupan terutama petani yang bisa lebih sejahtera. Di antaranya kalau kita ingat kembali, salah satu mantan ketua umum kita pernah menjadi Menteri Pertanian di era tahun 50-an. Ya, dan kita juga terlibat di dalam undang-undang agraria tahun 60 ya. Dan STI terlibat di banyak hal termasuk di koperasi dan sebagainya. Maka dari itu kita juga sampai hari ini menjadi mitra strategis kepada Kementerian Agraria ATR BPN. Di antara beberapa ormas, kita alhamdulillah STI masih secara resmi menjadi mitra kepada Kementerian ATR BPN. Ini untuk tetap meneruskan legasi ya perjuangan orang-orang tua kita di dalam mempertahankan hak-hak tanah ataupun lahan petani-petani kita. Dan sampai hari ini bisa kita teruskan ya. Teman-teman sekalian, insya Allah pada ulang tahun nanti STI di akhir tahun ini sekaligus merayakan milad yang ke-80 tahun, kita sedang menggarap buku sejarah STI. Mudah-mudahan bisa kita launching pada saat milad nanti ya di bulan Oktober. Dan itu sebagai salah satu bentuk ya saksi sejarah kita bahwa STI pernah ikut serta di dalam perjalanan kehidupan bangsa. Hari ini kita sama-sama akan diskusi bersama, sharing tentang potensi dari pertanian organik. Tentu ini menjadi bagian dari kewajiban STI sebagai rahmatan lil alamin ya, menunjukkan wajah Islam sebagai rahmat lil alamin adalah salah satunya adalah menjaga ideologi kedaulatan pangan. Ya. Nilai-nilai ekologis ya dalam Islam perlu kita pertahankan ya. Tadi yang sebagai rahmatan lil alamin untuk kemandirian ekonomi para petani kita. Maka dari itu
prinsip di antara yang dipegang oleh STI sampai hari ini bagaimana kita tetap tidak pernah goyah untuk selalu melakukan perombakan ya kegiatan yang bisa mesejahterakan petani. Ya. Prinsip al-falah ya. Al-falah itu adalah kesejahteraan, welfare ya kepada para petani. Nah, ini penting buat kita dan di antara bagian dari bagaimana mesejahterakan petani adalah kembali kepada sunnatullahnya bahwa tanah hari ini lahan kita, kebun kita sudah terlalu sangat rusak, tetapi tidak ada kata terlambat untuk kita ikut serta memperbaiki anugerah Allah yang luar biasa. Dalam keadaan geopolitik yang sangat tidak menentu hari ini, perang ada di mana-mana, maka persoalan pangan menjadi persoalan kewajiban bagi sebuah bangsa. Dan hari ini, semua bangsa dunia melihat Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa adalah sangat potensi sekali, karena kita di sini tidak ada musim. Kapanpun sepanjang tahun kita bisa tanam. Maka dari itu banyak negara yang melirik beberapa negara-negara yang terletak secara geografis berada di garis khatulistiwa termasuk Indonesia. Indonesia dengan luasan lahan yang begitu sangat besar ya. Maka dari itu kembali kepada prinsip al-falah tadi. Nah, tentu ini menjadi sebuah fatsun di dalam STI menjaga teologi lingkungan atau hifdzul bi'ah. Ya, hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan kita. Itu adalah bagian dari misi STI itu sendiri ya. Sebagai khalifatullahu fil ardi, sebagai seorang khalifah, di antaranya menjaga lingkungan itu adalah tentang restorasi tanah, ya, dengan gerakan organik STI, ya, sebagai bentuk dakwah bil amal, ya, itu sebagai perbuatan nyata kita, ya. Nah, tentu kita nanti akan mengupas bersama ya dengan Pak Guntoro pembicara kita hari ini. Pasar organik juga masih sangat potensial ya untuk mendapatkan sesuatu yang halal dan thayyibah. Nah, jadi kita tidak hanya halal tetapi juga harus thayyib, harus higienis, harus sehat ya. Insya Allah dengan pertanian organik kita tidak hanya halal tetapi juga thayyib. Setelah itu halal, thayyib, baru barokah. Inilah yang menjadi satu misi bersama, tidak hanya mesejahterakan petani itu, petaninya berpendapatan banyak, mencukupi kehidupan keluarga, tetapi lebih dari itu adalah menjaga lingkungan. Tadi hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan itu menjadi amanat besar oleh STI bahwa kita sebagai khalifatullah fil ard menjaga alam semesta ini. Dan salah satu menjaga alam semesta ini adalah bagaimana petani-petani STI bertanam secara organik. Ya, saya kira nanti kita akan mendengar bersama dari pembicara. Terima kasih ya Pak Guntoro atas waktunya. Dan insya Allah Kang Sekjen ya, Abah Sekjen dan teman-teman di sini ada Pak Hilman dan teman-teman STI, timnya Kang Farhan juga semoga tetap istiqomah agar diskusi sharing kita di STI tetap berjalan ya, tetap baik. Saya kemarin di Kuala Lumpur juga sedang mengumpulkan beberapa teman-teman buyer, terutama termasuk di dalamnya adalah hasil pertanian organik ini. Jadi insya Allah kita tetap akan berjalan, tidak pernah berhenti untuk ikut serta di dalam memakmurkan bumi kita yang kita cintai menuju kehidupan akhirat yang Allah ridhoi. Demikian Kang Farhan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berlanjut ke sesi selanjutnya, sesi inti. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Bapak Guntoro Suwarno dengan tema sukses dengan pertanian atau petani organik. Ya. Langsung saja kepada beliau, Bapak
Guntoro Suwarno, kami persilakan pemaparan materinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bersyukur sekali hari ini ada kesempatan untuk bicara di komunitas STII ya. Karena saya tetap berpandangan dengan umur 80 tahun gerakan STII bisa lebih hebat, bisa lebih fokus untuk kemandirian pangan, kesejahteraan petani. Sama kalau saran saya ya fokus habis-habisan di organik gitu ya. Sebelum saya bicara panjang lebar, saya kenalin dulu, saya petani bener Pak, petani organik bener gitulah. Saya ada sejak 2014. Kebun saya di Semarang, di Ciawi, dengan teman-teman Jabodetabek ada kebun yang lagi digarap bersama di Parung Panjang, total 50 hektar, tapi tahap awal baru 5 hektar yang dibuka. Kemudian di Pekalongan saya nanam padi. Kemudian basis ilmu saya dari Bayu Sehat Mandiri dari BSM. Banyak ilmu organik, tapi saya meyakini bahwa ilmu BSM yang jauh lebih sistematis, mutunya bagus, kemudian sudah banyak membuktikan petaninya bisa naik pendapatannya, produktivitasnya dan sebagainya. Nah, ke Pak Ketua, Mas Fatur, terima kasih, Abah, kemudian Mas Farhan ya, bisa dikasih kesempatan untuk diskusi panjang lebar soal organik. Nah, saya punya kelas skill up organik, jadi teman-teman organik yang sejawa ya, yang selama ini sudah bergerak, tapi mungkin skillnya masih agak bingung, kemudian saya naikin skillnya, kemudian saya dampingi, saya bantu pasarnya, kemudian sehingga mereka bisa bagus ketika mengembangkan organik. Itu kira-kira sekedar yang ingin saya sampaikan. Yang kedua gini, sebenarnya ketika kita bertani ya, apalagi ini STII, itu nggak ada alasan untuk tidak berorganik. Karena Al-Quran tuh kalau bicara soal tanah, soal tugas kekhalifahan, soal kemakmuran bumi, soal memelihara bumi, itu semuanya tuh perintah kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berorganik. Itu. Saya setuju dengan Mas Farhan bahwa tanah hari ini tuh udah berantakannya minta ampun. Kalau saya sering mengatakan hari ini tanah kita tuh mati. Ya, mati itu cirinya misalnya gini, keras, kemudian pH-nya asam. Yang ketiga, tidak ada unsur haranya. Sebenarnya kalau kita bertanya, kenapa sih petani pada miskin mayoritas sehingga tidak menarik genset itu masuk ke dunia pertanian? Ya karena tata kelola pertaniannya, tanahnya udah berantakannya minta ampun. Jadi rumitnya luar biasa kalau kita pengen mengembalikan petani agar kaya, agar sejahtera, buminya sehat, tanahnya hidup. Itu nggak ada pilihan kecuali organik. Ya, kan Al-Quran jelas yang tadi dibacain sama Mas Farhan ya. Allah itu benar-benar memerintahkan kita untuk memelihara bumi, bukan merusak bumi. Itu teman-teman saya pegang benar nih. Yang memelihara bumi ya bukan dengan menggerojok dengan pupuk kimia, bukan, tapi dengan teknik-teknik organik. Nah, pupuknya harus organik, tata kelolanya harus organik dan sebagainya. Jadi kenapa sih tanah hari ini mati? Karena misalnya setiap kali kita menyebar urea ke padi, yang diserap itu hanya 2%. Yang 98% itu mengendap di tanah. Itulah residu yang menyebabkan tanah hari itu jadi keras,
mikrobanya mati semua, sehingga akhirnya pH-nya jadi asam. Itu tanah itu nggak mungkin apa namanya, kita bisa bisa produksi hebat kalau kondisi tanahnya seperti itu. Makanya di ilmu saya itu saya selalu mengajari teman-teman yang main organik untuk tahap awal tuh wajib menghidupkan tanah dulu, baru pelihara dengan benar, tangani penyakitnya, dikasih perhatian yang lebih ke tanaman sehingga nanti produktivitas mereka itu luar biasa. Gitu ya, itu yang pertama. Saya senang banget kasih kesempatan forum ini karena saya berharap banget saya itu jadi pelopor di depan. Saya selama ini merasa sendirian ya, menggerakkan teman-teman sejawa organik. Lainnya itu nggak ada yang serius, ada yang ya gitulah kira-kira. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kondisi global hari ini lagi rumit banget. Jadi perang di mana-mana. Kemarin Trump ke Cina ya. Ya kita bersyukurlah, mudah-mudahan itu bisa meredakan kondisi global. Kemudian kemarin perang, tekanan buat Indonesia luar biasa. Jadi secara fiskal kita lagi abot, berat banget karena beban utang, beban dolar. Kemudian ada tekanan harga minyak yang luar biasa. Tapi tetap kita bersyukur karena hari ini negara bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5%. Itu menurut saya kadang-kadang ini luar biasa banget ya. Negara lain pada down gitu kan, tapi Indonesia bisa tumbuh 5%. Tapi kalau kita perhatiin ya, secara nasional stok padi kita luar biasa, 4,2 juta. Itu prestasi 70 tahun paling hebat ya, era Prabowo. Nah, itu stok itu dari produktivitas petani tahun ini sama sisa impor. Jadi 4,2 juta. Hanya pertumbuhan dari padi itu ada lompatan yang luar biasa. Tapi kita juga jangan lupa bahwa petani hari ini pendapatannya masih 2,4 juta per bulan ya. Jadi ketika stok berasnya luar biasa, petani didorong untuk berkeringat produksi beras sehingga stok pangan itu aman. Tapi agaknya Menteri Pertanian sama Prabowo pasti lupa bahwa swasembada pangan atau swasembada beras itu hanya tercapai ketika petani ikut sejahtera, minimal pendapatannya 7 juta per bulan. Kalau hari data 4,2 juta itu dari PPS ya, bukan dari opini saya. Ya, jadi kalau lihat pertumbuhannya bagus, tapi sejahteranya masih persoalan gitu ya. Nah, kenapa sih masih persoalan? Karena HPP-nya itu masih tinggi banget kalau di kimia. Ya, itu persoalan dasarnya. Jadi harganya dipatok dari tahun kemarin 5.500, sekarang dinaikkan oleh negara 6.500. Tapi jangan lupa, cerita tentang gagal panen hari itu masih banyak sekali. Rata-rata nasional padi itu masih 3-4 ton. Produktivitas real di bawah. Ya, masih 3-4 ton. Meskipun rata-rata nasional angkanya 6 ton. Ya, jadi masih berat untuk mengangkat nasib petani hari ini kalau produktivitasnya masih di angka itu. Apalagi HPP-nya itu masih mahal, ya. Sebenarnya ini tidak hanya dialami oleh petani padi, tidak. Saya sebulan lalu ketemu petani kentang di Dieng. Ini petani yang besar ya, 15 hektar dia garap. Tapi dia ngomong, saya udah 10 tahun mengalami kerugian. Karena harganya HPP-nya naik terus, penyakitnya baru terus, obatnya baru terus sekali saya beli obat itu tahun depan muncul penyakit baru harus beli obat. Itu kondisi petani hari ini. Di padi juga sama.
sangat rumit ya. Jadi apa namanya, selama kita tidak belok kanan ke organik, nasib petani tidak akan ada perubahan apapun. Meskipun negara hari ini sudah sangat luar biasa ngasih fasilitas, pupuk diturunin, fasilitas pupuk juga cepat. Tapi kalau saya sih, kita teman-teman syukur sih bisa misalnya Menteri Pertanian ya sekali-kali turun benar ke bawah. Misalnya lihat di Pekalongan, di Aceh, di sana gagal panen tuh hampir setiap musim. Pendapatan tuh paling bisa 2 ton, 3 ton. Jadi masih luar biasa problem di bawah. Meskipun negara hari ini lagi hebat ya stok pangannya. Ya. Nah itu yang kedua. Jadi, nah 10-15 tahun yang lalu pertumbuhan organik itu cuma 3%. Hari ini tuh tumbuh pasar ya, pasar organik itu 13%. Jadi itu lompatan yang luar biasa. Tapi saya belum lihat komunitas petani yang secara sistematis dan besar gerakannya ya masuk ke pasar organik ini. Saya hanya lihat cuman dari jaringan alumni BSM ya, yang saya tekuni, yang saya bergerak bersama. Jadi pertumbuhan dari 3 ke 10 itu belum ada yang menangkap secara bisnis bahwa ini tuh peluang pasar yang luar biasa. Saya bina teman-teman di bawah itu, kalau saya bilang pasar itu nggak pasar itu memburu gitu. Saya kalau nanam, misalnya saya nanam padi, nanam itu baru nanam aja udah dipesan, saya nanti pesan sekian kilo, itu udah habis dalam keadaan baru menanam. Jadi cuman kita sebagai komunitas petani itu tidak pernah merespon dengan sungguh-sungguh pertumbuhan pasar ini. Ya, jadi padahal ini peluangnya luar biasa. Apalagi tadi Pak Ketua buka pasar di luar negeri, itu juga menurut saya bagus banget lah. Karena kita butuh ya. Saya tahu Malaysia itu kebutuhan organiknya luar biasa. Setahu saya pemerintah Malaysia udah mutusin pertanian harus organik. Yes. Pak Fatur mungkin punya informasi lain. Kalau Indonesia, yang saya pahami ya, masih anti organik. Saya hari ini berjuang habis-habisan untuk bisa mengembangkan pertanian organik melalui Mentan ya, dengan cara saya. Itu mentok hari ini. Makanya ketika saya punya teman jadi Menteri Lingkungan Hidup, ya Pak Jumur Hidayat, itu teman saya banget. Saya tarik tuh program organik ke lingkungan hidup dengan tema menyelamatkan bumi. Jadi nanti lead organik, alhamdulillah nanti bisa dari Menteri Lingkungan Hidup, lagi kita siapin. Karena saya mentok di depan, mungkin Pak Fatur bisa memperjuangkan ini ke depan. Saya ketemu konsultan pertanian di depan, dia ngomong ada tema besar di depan itu untuk mengembangkan pertanian organik, tapi aplikasinya pakai pupuk kimia. Jadi lucunya minta ampun, gitulah kira-kira. Aku juga sedih gitu ya. Kita mestinya kalau organik itu bisa hebat banget. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga gini. Ilmu organik itu perkembangannya luar biasa. Ya. Misalnya gini. Dulu mungkin orang berpandangan bahwa ketika kita bermain organik, baru 3 tahun kemudian jadi organik full. Nah, hari ini enggak. Begitu main organik, panen pertama bisa langsung organik. Kalau di komunitas kami ada namanya pembenah tanah ya. Jadi itu fungsi pupuk ini adalah untuk menyuburkan tanah, menghidupkan tanah seketika. Jadi cuma butuh waktu 5 hari. Kemudian sehingga tanah itu jadi hidup. Kalau tanah hidup itu pasti pertumbuhannya luar biasa. Makanya kami punya katalis ya, yang menurut saya itu tidak harus beli, bisa ngembangin sendiri, bisa diperbanyak sendiri. Itu katalis itulah yang menyebabkan bisa residu dalam tanah diurai. Yang tadinya kimia, keras, jadi organik, jadi gembur, mikrobanya banyak, unsur haranya kuat, kemudian
tanahnya jadi pH-nya netral, jadi bagus untuk pertanian. Ya. Nah kalau rata-rata nasional padi hari ini 6 ton, realnya 3-4 ton di bawah. Kalimantan tuh 2 ton hari ini, makanya Kalimantan tuh aslinya pusing banget, itu darurat pangan itu. Karena nggak mungkin bisa memberi makan orang sebanyak itu, hanya produktivitasnya cuma 2 ton. Makanya masih impor ke mana, mereka masih ngambil dari Jawa dan sebagainya. Tapi Jawa sendiri produktivitasnya masih rendah, 3-4 ton gitu. Nah, kita lihat misalnya food estate di Papua, apakah setelah buka bisa tembus 6 ton? Enggak, cuma 2-3 ton. Jadi udah merusak hutan, kemudian menggerojok duit begitu banyak, teknologinya masuk, tanah dalam keadaan, mungkin mereka lupa bahwa tanah itu belum dihidupin gitu kan, mungkin masih asam, sehingga panen mereka cuma 2-3 ton. Saya kira dengan produktivitas seperti itu, stok pangan masih persoalan, ya, jangka panjang masih persoalan. Sementara kalau dengan organik, ya, teman-teman ini udah bisa 8 ton per hektar. Saya 12 ton per hektar itu biasa. Kemudian kalau jadi sementara di organik dengan produktivitas yang naik tiga kali lipat, HPP bisa turun sampai 80%. Jadi itu kekuatan organik hari ini. Pertumbuhan teorinya riset begitu kuat, tapi menyebabkan HPP-nya turun 80%, pertumbuhannya produktivitasnya naik 300%. Itu di padi ya. Kalau di buah-buahan misalnya untuk durian, mangga, nah kita punya SOP namanya dokter tanaman. Itu kita bisa panen 2 kali per tahun, jadi tidak tergantung musim. Kemudian panennya banyak, besar dan manis-manis. Jadi itu SOP yang kita punya. Yang ketiga misalnya kita juga punya SOP bagaimana menanam cabai rawit 3 tahun panen terus, dia tidak pernah berhenti. Kalau pakai kimia 11 bulan mati tanamannya, itu kan. HPP cabai rawit per kilo cuma 6.400. Jadi ketika cabai harga 10.000 pun yang paling rendah itu masih untung. Apalagi ketika tembus 120.000, untungnya gede banget ya. Jadi yang ketiga misalnya kita bisa punya SOP nanam kangkung 13 hari ya, guru saya 14 hari, karena normalnya kangkung 24 hari sampai 30 hari. Jadi itu produk, itu organik yang hari ini saya tekuni. Dari segi ilmu luar biasa, dari produktivitas luar biasa, dari beri HPP bisa menurunkan. Di sawit kita bisa menurunkan HPP. Kan kalau sawit gini, per pohon per tahun HPP-nya itu 80.000. Ya, kita bisa turunkan dari per pohon per tahun jadi 8.000. Bayangin, dari 80.000 jadi 8.000. Turunnya luar biasa. Produktivitasnya dari 0,6 ton per hektar jadi 2,5 ton per hektar. Jadi naik hampir 200%. Itu ilmu organik dan kualitas pupuk organik hari ini. Ya, jadi kalau pengen meningkatkan petani sejahtera, itu nggak ada pilihan kecuali masuk organik. Gitu. Apakah membuat pupuk organik itu rumit? Enggak juga. Gitu. BSM itu sebuah komunitas yang bukan tipe perkumpulan yang jualan pupuk, bukan. Kalau training kelompok tani itu tujuannya apa? Biar kelompok tani itu punya pabrik pupuk. Saya ajari benar, nggak ada yang tutupin. Detil saya ajari. Ada seperti daun, seperti buah, ada KCL organik. Kita punya KCL organik, punya urea organik, punya NPK organik. Semuanya buat sendiri. Selama petani bergantung pada insek fungi organiknya, selama petani bergantung pada produk kimia yang selalu membeli, itu nggak bakal mereka sejahtera. Ya. Tapi begitu pupuk semuanya serba buat sendiri, dengan bahan yang ada semuanya di lingkungan kita, itu pasti sejahtera, pasti luar biasa hebatnya. Gitu ya, karena HPP-nya turun,
produktivitasnya naik gitu ya. Nah, kalau kita mengambil pendekatan agama, ketika pekerjaan kita itu merusak tanah, meracuni tanah, dalam Islam tuh kita boleh bisnis, boleh untung, tapi nggak ada keberkahannya, karena itu bertentangan dengan Al-Quran, dan itu dilakukan secara terang-terangan dengan sadar. Itu kan luar biasa. Jadi kalau kita petani ya, olah tanah, kemudian setelah sadar ngasih pupuk kimia, itu terang-terangan kita declare ke Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah itu nggak penting gitu. Jadi keberkahannya nggak bakal ada. Saya nggak pernah melihat orang dari petani kimia kaya raya itu nggak pernah lihat saya. Kalaupun dia kaya raya pasti nggak ada keberkahannya. Ya efeknya apa, misalnya keluarganya sakit-sakitan, banyak musibah, itu nggak berorganik, itu nggak ada alasan. Karena kita bisnis itu mesti berkah. Kalau bahasanya Pak Ketua, saya setuju tuh. Makanan itu harus halal dan toyib. Jadi toyibnya jangan lupa. Toyib itu ada di organik gitu. Ya. Kita punya SOP banyak yang bisa menurunkan HPP sampai 80% dan menaikkan produktivitas sampai 300%. Ya. Jadi STII saya tuh berharap banget Pak Ketua, saya insya Allah mau berkolaborasi, karena buat saya dapat berita langsung dari guru saya di BSM untuk sebarkan ilmu. Jadi kasih ilmunya, dampingin. Karena kalau kita pengen sukses petani itu, ilmunya dinaikin, skillnya, kemudian didampingin, jamin pasarnya. Nah, saya pasar organik luar biasa di Semarang, di Jabodetabek. Jadi yang saya bina sejauh itu sekarang hebat-hebat. Padi organik kita udah melimpah, kemudian sayur, ayam kampung organik kita banyak, telur organik kita banyak. Telur organik itu gini keunggulannya, albumnya tinggi. Jadi kalau telur organik kita pecah, kuningnya diangkat, itu terangkat. Album itu bagus untuk liver. Ya, jadi orang penyakit liver tuh gini. Selama ini kalau orang penyakit liver disuntik 1 cc albumin itu 600.000, itu harus seminggu sekali. Nah, kalau sama kita paling beli telur 2 sehari, kita jual 5.000, murah tapi sangat bermutu. Ya, jadi saya kira pengantar saya gitu ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa saya jelaskan semampu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Pertanyaan, tanya jawab, atau diskusi. Bagi rekan-rekan semua yang mau bertanya silakan raise hand atau langsung on mic ya. Atau chat di obrolan juga bisa. Kang Farhan, sedikit saya mulai. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak Guntoro. Semoga silaturahmi kita yang kita bersama-sama dengan STII bersama kita kembangkan pertanian organik ini. Mohon maaf, mungkin barangkali Bapak bisa bercerita kepada teman-teman kita tentang yang tadi Bapak sampaikan sedang lakukan ya untuk pertanian organik, terutama di Jawa ini sedang nanam apa dan seterusnya barangkali mungkin teman-teman bisa berkolaborasi nantinya. Terima kasih Pak Guntoro ya. Oke, terima kasih Pak Ketua. Jadi gini, saya selalu mendorong, jadi setiap, misalnya di DKI ada komunitas organik yang tergabung dalam koperasi Jaya Organik, kemudian di Priangan, kemudian di Banyumas Raya ada koperasi Ngapak Organik, kemudian di Semarang Raya, Muria Raya, Kudus, kemudian Jawa Timur. Saya selalu menekankan ke teman-teman agar fokus di 1-2 produk ya. Kalau yang padi udah banyak banget di Jabodetabek, saya sendiri di Semarang, Kudus. Kemudian kalau stok padi itu insya Allah kita stoknya banyak. Kalau misalnya yang saya bina ini, yang saya skill up, saya dampingi, itu ada teman-teman yang fokus padi, itu selalu nanam padi, nggak pernah kemana-mana. Jadi kalau padi kita stoknya udah
udah di mana-mana ya. Kalau kebutuhan padi butuh, kita tinggal ngontak ke anggota. Kemudian sayur kita macam-macam, ada yang fokus di apa namanya kentang, kubis, wortel. Nah, ini kita melimpah banget ya. Di Dieng, kemudian ada yang di Pengalengan khusus kentang, kubis, wortel. Pengalengan khusus wortel. Jadi saya bina gitu Pak Fatur. Ada potensinya apa di sini? Udah fokus aja, nggak usah kemana-mana. Karena kebutuhan kita emang luar biasa itu. Sehingga ketika orang bicara saya butuh ini, kita udah tinggal kontak, kirim. Yang kedua adalah ayam kampung organik. Jagoannya kita udah kemana-mana, di Solo, di Pekalongan, Pemalang, di Tegal, ada yang di Jakarta, Mas Imam yang udah stabil banget. Jadi ayam kampung organik ya. Kemudian buah-buahan, durian terutama ya. Durian udah, kita kalau di Jabodetabek ada Pak Ridho namanya, dia udah buktikan kalau bisa panen 2 kali per tahun, kemudian sekali panen dapat yang banyak, dan itu organik ya. Organik itu di samping selalu manis dan ada unsur pahitnya, pokoknya keren banget lah. Nah, durian, kemudian alpokat ya. Kalau alpokat, guru saya juga udah nanam luar biasa, kebutuhannya nggak udah banyak banget lah produktivitasnya ya. Kemudian ikan, jadi ikan organik, ada lele organik, ada nila organik, kemudian kalau di ayam ada telur organik gitu Pak. Jadi kalau sayur misalnya kubis, kentang, cabai rawit, tomat, kemudian kemangi, itu semuanya sudah organik ya, sejawa. Jadi kira-kira gitu Pak Fatur. Insya Allah dan ini saya lihat pertumbuhan teman-teman juga terus bertumbuh karena saya selalu mantau. Kalau yang dekat saya datangi hampir setiap minggu, kalau yang jauh sebulan sekali, kalau yang jauh banget 2 bulan sekali saya datangi, saya evaluasi, kemudian saya tekankan untuk bagaimana produktivitas itu terus naik gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan selama ini Pak Fatur. Terima kasih. Silakan yang lain. Baik, Pak Hadaiman ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, selamat pagi Pak Gun. Aduh, nih guru saya nih. Semoga sehat terus. Salam kenal untuk yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Kang Haji Enda dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat ya. Alhamdulillah pagi hari ini saya mendapatkan suatu kebanggaan, yaitu undangan Zoom meeting dari Komunitas STII ya Pak Gun. Ya, STII. Setelah banyak ada komunitas sebelumnya, yaitu Petani Teman Sejati, terus KUB, dan yang lainnya, saya diperkenalkan dengan apa sih visi misi STII itu Pak Gun, untuk jangka pendeknya seperti apa, terus jangka panjang seperti apa, terus program-program ke depan untuk para petani itu apa gitu, sehingga kita sebagai petani organik itu insya Allah sukses. Karena kita budidaya untuk menghasilkan produk untuk jangka pendek enggak ini gitu. Nah, maksudnya ada kita kemarin STI sebagai uang yang hasil atau lumbung padi Jawa Barat itu nanti bisa berkolaborasi atau bekerja sama untuk penurunan produknya itu. Kalau sudah organik itu harus ini kan Pak Gun, petaninya itu ribut dia itu nggak mau bikin sendiri. Ini yang sudah terus apa sih yang siap pakai itu, jadi kita
istilahnya. Jadi udah sendiri terus kadang udah kebiasaan dengan pupuk, kesediaan pupuk kimia atau pestisida kimia, jadi pengen selalu beli aplikasi, beli langsung kan watak petani itu seperti itu, jadi nggak mau bikin kayak punya pabrik pupuk sendiri, cari-cari bahan sendiri. Itu kendalanya. Kalau petani Kerawang itu pengennya yang sudah tersedia langsung beli aplikasi gitu, jadi nggak mau ribet. Nah, mungkin itu saja Pak Gun untuk saya sebagai petani di Kerawang. Sekian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab yang saya bisa ya. Pak Ende, saya di sini gini. Ya. Pak Ende adalah petani Karawang yang lagi berproses dari kimia ke organik ya, insya Allah. Dia lahannya luas. Seingat saya 5 hektar, 7 hektar gitu Pak ya. Jadi ini petani besar di Karawang dan dia tokoh di sana. Saya kira kalau nanti SII bisa kolaborasi sama dia, itu efeknya akan luar biasa ke jaringan dia. Ya, itu bisa inilah. Yang kedua gini, nanti soal pupuk dan sebagainya Pak ini, nanti kalau memang teman-teman males buat itu kan, nanti kita ke koperasi Kobe atau koperasi, siapa tahu nanti SII kita bisa kerjasama, koperasi SII kerjasama koperasi kita untuk bisa jual pupuk ke petani yang tidak ya. Jadi teman-teman yang nggak bisa buat pupuk karena waktu nggak punya, nah, nanti kita bisa sediain, misalnya bisa kooperasinya SII kerjasama sama kooperasi Kobe Jakarta atau Kobe kooperasi Semana itu yang punya produktivitas stok yang bagus. Tapi secara prinsip sebenarnya saya lebih senang kalau petani itu punya pabrik pupuk sendiri, karena itu kemandiriannya sempurna. Kalaupun nggak bisa, nanti insya Allah diusahakan pupuk kita juga nggak mahal. Jadi tetap HPP-nya tetap lebih murah daripada apapun. Nah, terkait visi misi program, saya berharap Pak Ketua bisa menjelaskan, karena saya itu di sini pembicara Pak ini. Jadi silakan Pak Mas Fatur bisa jelasin tentang visi misi, karena maaf Pak, saya kalau jadi pembicara banyak yang pengen terlibat, pengen dengarkan. Itu Pak ini itu termasuk komunitas dari PSM yang sudah saya skill up sekali atau 2 kali, saya lupa gitu ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang bertanya visi misi program. Saya kira Pak Ketua bisa menjelaskan. Terima kasih. Atau Mas Farhan juga boleh. Silakan Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi ada pertanyaan ya dari teman kita di Karawang. Jadi pada prinsipnya memang tujuan atau visi misinya STI itu sangat luas sekali ya. Kalau kita lihat dari visi misinya, yaitu bagaimana menciptakan kemandirian dan juga kesejahteraan buat petani, baik itu untuk dirinya sendiri, keluarga, dan juga masyarakat, untuk menuju keridhaan ilahi. Jadi panjang sekali memang. Tetapi secara spesifik beberapa yang menjadi konsentrasi kita hari ini, diantaranya secara garis besar adalah kita ikut pendampingan untuk program reforma agraria dengan Kementerian ATR BPN, dan alhamdulillah sejak zaman terutama pada zaman menterinya Pak Sofyan Jalil sampai ke hari ini kita masih tetap berkolaborasi untuk mensertifikasi lahan-lahan petani kita. Jadi alhamdulillah di beberapa kabupaten, apalagi di Jawa Barat ini kami ke Bekasi, dan alhamdulillah teman-teman yang sudah puluhan tahun tidak dapat sertifikat tanahnya, berkat pendampingan kita, alhamdulillah mereka mendapatkan sertifikasi lahannya. Dan sampai hari ini, minggu depan kita juga akan ada rapat bersama Kementerian ATR BPN, termasuk program PTSL petani dan lain-lain. Itu kita pendampingan urusan legalisasi
aset ya, lahan itu insya Allah kita berada di situ ya. Kemudian yang kedua adalah tentang inovasi teknologi pertanian, diantaranya adalah bagaimana masyarakat organik ini ya kita kembangkan, walaupun jujur memang di STI masih belum terlalu banyak, maka dengan hadirnya Pak Guntoro dan teman-teman ini akan menguatkan kita kembali tentang posisi STI untuk masuk di dalam pertanian organik ini. Namun begitu kami juga fokus di tanaman pangan ya teman-teman. Misalnya di padi kita punya benih namanya Trisakti yang tempat pembenihannya ada di Kabupaten Serang di Banten. Kapan-kapan aja teman-teman bisa berkunjung. Alhamdulillah benihnya cukup genjah, 75 hari bisa panen dan produktivitas ya dengan menggunakan mikroba juga. Kita ada pupuk organik juga namanya mikroba Google yang itu bisa meningkatkan sampai di angka 14 ton per hektar. Dan kita tanam di tempat-tempat yang tadi Assam, Kalimantan, Sumatera, alhamdulillah yang tadinya di angka sekitar 2-3 ton itu bisa sampai di angka 6-7 ton. Jadi kita ikut terlibat di dalam dunia organik ini, terutama di tanaman pangan, termasuk di dalamnya adalah kedelai dan juga jagung. Ini saya sekarang sudah nyampe di kantornya teman, karena ini juga teman sebelum ke Indramayu. Kita akan membicarakan potensi penanaman jagung beserta teman ini 1.500 hektar. Nanti dari Jakarta baru saya ke Indramayu untuk ketemu petani garam. Jadi peningkatan produktivitas ini juga menjadi, selain tadi pertaniannya organik, juga peningkatan produktivitas. Tadi Pak Guntoro juga sudah sampaikan kepada kita semua, jangan takut, malah justru dengan mengembalikan unsur hara tanah kita kembali kepada sunnahnya Allah, bahwa tanah kita itu subur, dan tidak ada kata terlambat untuk kita melakukan itu. Alhamdulillah insya Allah ada peningkatan produktivitas. Jadi kita masuk di tanaman pangan, kemudian tentu di hortikultura juga. Ya tadi disebut tentang cabai, tentang sayuran, tentang kentang dan lain-lain. Dan ini potensinya besar. Setiap hari itu ratusan kapal-kapal yang di perbatasan Sabah Sarawak di Kalimantan dan juga sepanjang Kepulauan Riau itu juga banyak mengirim ke beberapa negara, terutama Malaysia, sampai masuk ke Singapura dan juga negara yang lain. Ini yang menjadi potensi kita, termasuk juga di perikanan ya. Beberapa teman-teman di udang panami ya, di ikan-ikan termasuk ikan tawar juga kita ikut serta di dalamnya. Termasuk juga pembinaan UMKM. Alhamdulillah beberapa daerah kita terlibat di dalam pembinaan UMKM. Jadi sampai ke sana ya kita masuk itu ya. Jadi memang ini panjang tapi kita fokus di beberapa area, dan yang paling penting ingin saya sampaikan, kultur di STI sedang kita merubah ya, paradigma dan kultur kita bahwa kita harus entrepreneur. Kita organisasi yang tidak hanya sebatas sibuk mengurusi kegiatan rutin organisasi, tetapi bagaimana menciptakan organisasi ini sebuah kegiatan usaha. Ya, itu yang kita tanamkan kepada teman-teman, kepengurusan di semua tingkatan. Kita harus mulai masuk ya, tidak ada kata terlambat sekali lagi. Walaupun kita punya background dari partai yang berbeda, latar belakang yang berbeda, tetapi kita satu tujuan di sini di STI, bagaimana kita semua terlibat dalam dunia entrepreneurship. Insya Allah dengan skill up ya kita, karena potensinya sangat banyak tadi sudah sampaikan. Ya, bagaimana kita masuk ke kalau teman-teman di hulu sudah banyak, nah kita perlu peningkatan skill up kapasitas kita di STI, baik itu di trading ataupun di hilirisasinya, dan itu potensinya sangat besar sekali. Jadi mungkin itu ya teman-teman sekalian, mungkin nanti bisa ditambah oleh teman-teman yang lain. Izin saya mau ikut rapat di ruangan di sini, insya Allah sambil saya dengarkan pendapat dari teman-teman. Terima kasih Kang Farhan. Langsung Bapak Nurjaya ya, pertanyaan selanjutnya. Barakallah, jazakumullah khair. Salam tajim, Pak Guntoro Suwarno, baru kali ini bisa bertemu dengan online. Saya Nurjaya Pak, salam kenal. Iya.
salah satu pengurus bidang produksi yang tadi Pak Ketun juga sampaikan, dan termasuk juga tadi mengawal paritas Trisakti kemarin di Kolaka, Sulawesi, Pak Guntoro. Ya. Izin Pak, hari ini saya lagi berjuang bersama STII. Saya tinggal di Cianjur. Hari ini kita ada binaan di tanah perhutanan sosial, Pak. Perhutanan sosial yang ini berbasis dengan agroforestry, dan existing hari ini ada salah satu desa Sukadana namanya Campaka, kecamatannya. Itu ada 531 hektar yang memang peruntukannya untuk kopi. Di sana sudah ada tanaman kopi Arabica dengan Robusta, dan alhamdulillah sudah existing cherry bean-nya itu bisa nyampe 400 sampai 600 ton tahun 2025. Mudah-mudahan 2026 naik. Nah, itu adalah varian kopi yang memang produksinya masih tadi Pak, berjuang untuk ke organik. Ini petaninya luar biasa Pak, sulitnya gitu. Barakallah, saya mohon arahan Pak Guntoro, nanti saya kopi darat, saya di mana, ataupun nanti saya sudah WA Bapak, dapat nomor dari Abah Hadidis, terkait dengan kedepannya STI punya produk yang membranding, ada Pak Guntoro di sini, ya setidaknya kita punya produk organik gitu Pak ya. Iya, nah, saya punya salah satu produk pembenah juga Pak, tapi pembenahnya baru berjuang untuk pengganti kohe Pak. Alhamdulillah izin edarnya sudah ada, kami CN organiknya sekitar 19,14 Pak. C organiknya sekitar 15, N organiknya 0,78, P2-nya 0,8, K2O-nya 1,8 Pak, hasil lulus edar dari Kementan Pak ya. Nah, sekali lagi saya berjuang hanya sebelah nih Pak. Tadi untuk pembenah tanahnya saya perlu Bapak, walaupun dari Pak Prof. Alijum juga ada produk yang mikroba Google dan seterusnya, tapi ini kita kolaborasi, berharap STI kebesaran hati dan perjuangan kita bersama Pak Guntoro. Izin saya minta bantuan untuk di Cianjur, terutama start pertama di agroforestry ini bisa dikolaborasi bersama Pak Guntoro. Tajim Pak Guntoro, apaan? Jadi Mas Nur Jaya, kalau di buah kita, kalau saya nanam kopi 8 bulan panen Pak, gitu. Kemudian kita bisa prosesnya bisa naikkan sampai 3 kali lipat. Ya, tapi kita punya SOP namanya dokter tanaman. Teman-teman sebenarnya udah, ya saya bilang tadi, udah terbukti di mana-mana gitu ya. Dengan SOP itu bisa bagus kopinya dan sebagainya. Nah, nanti boleh Pak kita pas saya ke Jakarta kita kontak-kontakan untuk detail bicara soal itu. Nah, yang kedua, di Cianjur kita ada padi yang udah bagus, kemarin dikonversi ke 1 hektar dapat 8 ton, udah bagus lah. Jadi itu juga organik full. Nah, soal pupuk, boleh Pak nanti kita sharing-sharing, karena saya tetap terus mereview ulang pupuk yang saya produksi biar jauh lebih murah, terus lebih murah, sehingga ke petani bisa turun terus, sehingga keuntungannya bisa lebih besar gitu ya. Saya kira gitu Mas Nur Jaya, sampai ketemu nanti di Jakarta. Terima kasih Pak Guntoro ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan tuh mau. Siap. Kita baca dari chat ya. Yang pertama ini dari Pak Irham. Pak Irham dari Garut. Bagaimana mengembangkan ikan nil dan ayam kampung secara organik? Ya, itu pertanyaan Pak. Oke, ayam kampung dulu ya. Kalau jadi gini, yang saya kembangkan selalu ada model bisnisnya, ada SOP-nya, gitu. Jadi ayam kampung organik juga ada model bisnisnya,
ada SOP-nya. Model bisnis itu gini misalnya, kalau di kita ya, yang pamuk organik itu betina hanya boleh bertelur, dia nggak boleh mengeram, apalagi setelah DOC-nya jadi DOC, telurnya jadi DOC, kemudian selama 2 bulan induknya memelihara anaknya, itu enggak. Jadi induk hanya boleh bertelur, kemudian penetasannya oleh mesin, gitu ya. Kandangnya juga ada SOP tertentu, sehingga nanti anti penyakit, tidak bau, ya. Kemudian kita pakai pakan fermentasi. Pakan fermentasi kita itu, ya yang kita buat itu HPP-nya cuma 1.900. Untuk mencapai 1 kilo perlu 4 kilo, 4 HPP. Jadi kalau total katakanlah 2.000 ya, atau 3.000 gitu ya HPP untuk perpakan fermentasinya. Sehingga untuk memproduksi 1 kilo daging itu hanya butuh Rp12.000. Sehingga ketika kita jual dengan harga pasar sekalipun, misalnya 35 per ekor atau per kilo, itu masih untung gede banget gitu, karena kita punya model dan SOP. Minumnya kita selalu pakai kuteja, kunyit, temulawak, jahe setiap hari, sehingga kualitas dagingnya itu manis, gurih. Kalau ibu-ibu masak nggak usah dimasak lagi karena udah gurih, setiap hari udah kita bumbuin, dan itu hanya sangat berkualitas dan sangat menyehatkan gitu. Itu nanti tentu gini, teknisnya teman-teman bisa, kalau misalnya saya ada kelas skill up, datang aja ikut, karena disitulah saya jelasin detail tentang how to-nya, detail dari model bisnis sama SOP-nya gitu ya. Boleh, sorry, tanggal 31 saya ada skill up di Solo, kalau mau ikut silakan. Kemudian tanggal 6 saya ada skill up di Jogja, kalau yang sekitar dekat-dekat Jogja, dekat Solo silakan ikut. Nanti ada di Jakarta, saya di Jakarta skill up udah 7 kali. Kemudian nanti mungkin ada lagi, nanti kalau ada saya sampaikan ke apa ya, untuk sebagai sekjen gitulah kira-kira. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai juga sama. Nilai itu kita gini, ada modelnya. Kita merekomendasi orang nanam ikan kalau punya stok air diameternya 12 in musim kemarau atau kering, baru kita merekomendasi untuk nila. Nah, untuk nila kita hanya kasih pakan singkong rebus sama daun singkongnya direbus, singkong yang nanam sendiri. Kalau bisa ditambah asola juga boleh, kasih asola gitu. Jadi benar-benar nyaris pakannya itu 0%. Ya, nanti detailnya seperti apa memang harus, ya bisa saya jelasin panjang lebar di sini, Pak. Mohon maaf. Jadi nanti ada kelas skill up yang terbuka, atau SCI boleh buka kelas skill up khusus anggota SCI. Saya datang kemana itu ya, nanti saya ajari bagaimana bertani organik, ikan organik, peternakan organik, kemudian pupuk organik bisa bagus untuk teman-teman. Saya kira gitu ya, terima kasih. Nomor Pak Guntoro saya share boleh Pak ya di grup ya? Boleh. Karena sepertinya akan banyak rekan yang menghubungi. Iya, dari boleh. Pak Andi Rahman. Pak Guntoro, saya mau bikin pertanian organik di komoditi singkong, apakah bisa bantu? Saya siapkan lahannya 2 hektar untuk uji coba. Baik, izin bertanya terkait produk pertanian dan pertanian organik, apakah bisa langsung jual sebagai produk tanpa sertifikat dari pihak yang berwenang? Gitu Pak. Singkong dulu ya. Ya. Jadi teman-teman, ini menurut saya kelemahan teman-teman petani singkong pada umumnya. Jadi kalau nanam singkong itu ya sekedar nanam, dibiarkan, pupuknya ala kadarnya, dia berharap bisa ada pendapatan besar. Mungkin panen pertama dia bisa pendapatan besar karena unsur haranya bisa jadi masih ada, tapi begitu kedua, ketiga pasti habis tuh, nggak bakal bisa dapat bagus. Jadi kalau di kita budaya apapun Pak ya, selalu kita mulai dari menghidupkan tanah. Itu prinsip yang luar biasa harus kita pegang.
Karena tanah hari ini itu kan tanah mati, kalau bahasa kita ya, komunitas kita itu tanah ini tanah mati. Kita harus kalau nanam ya harus hidupin dulu. Yang kedua setelah hidup, baru kita dipupuk yang benar dengan pupuk organik, ditangani penyakitnya yang benar dengan insek fungi organik, kemudian dikasih perhatian lebih ke tanaman. Jadi unsur perhatian itu kadang-kadang orang sepele, tidak mengabaikan ya, padahal itu ada kontribusi peningkatan produktivitas ketika kita memberi perhatian lebih ke tanaman itu. Ya, saya ambil contoh misalnya kalau saya terlambat, misalnya contoh berarti yang saya lakukan ya, kalau saya terlambat misalnya nyiram tanaman saya selalu sambil jalan sambil pegang daunnya, saya mohon maaf, sorry saya terlambat datang, ada kehausan kayak gitulah. Itu perhatian yang kelihatan. Kalau di ayam kita ngasih masuk kandangnya, di telapak tangan kita kasih jagung, kemudian kita sodorkan ke mereka biar pada makan di telapak, itu bentuk perhatian ya. Jadi prinsipnya budaya apapun, apakah itu padi, buah, sayur, horti, tanah harus hidup dulu, itu yang penting ya. Yang kedua soal apa tadi, maaf saya lupa. Untuk dipasarkan. Ini menarik banget ya. Kalau di kami itu kami bangun kredibilitas atau reputasi itu dari 3 hal. Pertama, saya punya pupuk organik ya, saya punya kebun. Ketiga, produk saya memang bagus banget gitu ya. Kalau di Semarang alhamdulillah reputasi saya, kalau saya nanam itu orang pikirannya wah ini pasti produk Pak Guntoro bagus banget karena organiknya serius gitu ya. Nah, karena itulah kami tidak pernah berpikir tentang sertifikasi gitu. Guru kami, Pak Bayu, pernah mencoba Pak mensertifikasi. Itu rumitnya minta ampun, biayanya besar. Kami kan kelompok petani yang tidak semuanya orang dengan ekonomi bagus, rata-rata itu dari menengah, mayoritas, ada yang dari bawah banget. Makanya energi itu saya lebih menekankan, lebih baik kalian bangun reputasi di mana-mana. Pertama adalah kuncinya punya pabrik pupuk organik, punya kebun organik, dan kemudian produknya bagus. Kemudian dikenalin tuh orang-orang bahwa kita punya pabrik pupuk organik, punya produknya bagus, punya kebun. Karena saya kadang-kadang heran, orang begitu gampang punya sertifikat organik padahal dia bukan petani organik gitu. Dia pedagang gitu. Jadi ini yang saya tekankan, saya nggak pernah ngurus soal itu. Buat saya yang penting reputasi saya bagus. Kalau saya nanam itu serius gitu loh. Saya punya pabrik pupuk bener. Jadi bisa dilihat fisiknya. Oh ini pabrik pupuknya bener nih. Pak Guntoro punya pabrik pupuk. Tapi kalau teman-teman punya kemampuan dan jalur yang mudah untuk melakukan, saya juga menyarankan silahkan diurus, tidak apa-apa ya. Saya juga aslinya nggak pernah mikir ekspor karena dalam negeri itu habis terserap, jadi nggak pernah mikir ekspor karena ekspor kan ya harus macam-macam lah buat teman-teman yang pikirannya bertani organik, produknya bagus itu dan terserap habis di lingkungan, itu nggak begitu. Tapi kalau nanti misalnya Pak Ketua bisa bantu kita untuk ekspor ya saya alhamdulillah karena harganya pasti bagus gitu kan. Kira gitu Mas. Pertanyaan atau diskusi terakhir ya dengan Bapak Kuswandi. Silakan Mbak. Bapak Kuswandi mau tanya atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas presentasi atau penjelasan sharing diskusi tentang pertanian organik. Mohon izin Pak Guntoro, kalau memang masih ada waktunya, Bapak sampaikan kuncinya Bapak banyak SOP untuk organik. Izinkan kalau memang bisa berkenan,
satu contoh aja, budidaya padi organik skala 1 hektar lah katakanlah. Boleh di-share sekilas aja SOP-nya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pupuk organik Pak. Yang sepengetahuan saya, sejauh ini kandungan N di bahan organik itu kan sangat rendah lah, sekitar mungkin 4-6% per kilo bahan, katakan jerami. Sedangkan urea itu kan bisa 46%. Nah, perbandingan kebutuhan bahan, makanya memang kita agak kami yang selama ini masih ketergantung untuk kimianya, jadi agak sulit untuk meninggalkan, apalagi seketika pupuk kimia, karena tadi untuk mencapai kebutuhan N aja perbandingan 5 ke 4 arti kan harus penjelasan, barangkali ada teknologi yang termutakhir. Mungkin itu saja. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini tentang contoh SOP, misalnya kalau nanam padi Pak, ya. Kalau petani kimia kan begitu panen langsung digiling, langsung digulung, kemudian nanam lagi gitu-gitu kan. Jadi itu yang dilakukan terus-menerus. Kalau saya beda banget Pak. Habis panen, saya biarin tanah istirahat 2 minggu. Gitu. Setelah 2 minggu Pak, selama istirahat itu, ya, jerami yang hasil panen saya taruh di atasnya. Kemudian saya kasih kompos, saya kasih pembedah tanah yang untuk mengembalikan tanah. Itu saya rendam 5 cm tidak mengalir selama 2 minggu. Jadi biar ada proses pembusukan. Itu kenapa jerami saya kembalikan, karena itu kan mineral. Jadi setiap kita panen padi itu hampir 50 ton kita ngambil mineral dari dalam tanah, kita kembalikan. Gitu. Jadi prinsip keseimbangan kita pegang benar dalam organik. Jadi selama 2 minggu ya proses pembusukan, penguraian, sehingga setelah itu baru kita giling Pak, baru kita traktor itu. Jadi kita traktor dalam keadaan tanah udah hebat banget, unsur harinya kuat, banyak mikrobanya, banyak cacingnya. Ketika kita tanam itu ya pasti hebat banget. Itu yang pertama. Yang kedua, umur benih kita cuma 10 hari sampai 15 hari. Dan itu satu titik tumbuh itu, satu rumpun tuh kita hanya menancapkan 2 pohon, itu pun hanya sedalam 2 cm. Jadi buat teman-teman yang tidak biasa agak rumit, tapi kalau udah kita biasa udah luar biasa. Itu memicu anakan bisa 50 pohon, bisa 60 pohon. Ya. Kemudian kita pakai jajar legowo 4x1 sistem penanamannya. Kemudian kita kalau petani kimia kan nabur pupuk sekali masa tanam mungkin hanya 2-3 kali, urea 2 kali dan lain-lain gitulah. Kalau kita hampir seminggu sekali kita kasih treatment pupuk gitu Pak. Jadi pertumbuhannya pasti lebih hebat daripada apapun, karena ikhtiar itu nggak pernah berkhianat, hasil nggak pernah berkhianat terhadap ikhtiar. Allah juga melihat siapa yang kerja keras pasti kasih rezeki banyak banget gitulah. Kalau cara budidaya masa nggak kerja keras, nggak gigih, ya hasilnya nggak seberapa gitu ya. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua gini, di organik itu pertumbuhan ilmunya, pupuknya itu luar biasa Pak. Jadi kalau dulu orang nggak bisa buat NPK organik, sekarang bisa buat NPK organik dengan kualitas yang lebih hebat. Dulu orang nggak bisa buat pupuk urea organik sendiri, sekarang orang bisa buat pupuk urea organik yang kualitasnya jauh lebih hebat. Ya, orang bisa buat KCL organik
untuk pembungaan. Jadi kalau di fungsi kita KCL itu untuk padi, horti maupun buah, itu pembungaannya lebih banyak dan nanti begitu berbuah, buahnya banyak, besar dan tidak rontok. Itu fungsi KCL. Jadi kenapa sih saya ngomong kualitasnya lebih hebat? Saya nggak pernah bawa ke lab, Pak, riset kayak gitu. Saya hanya lihat, produksi saya itu luar biasa kok. Bisa 12 ton, bisa 8 ton. Kalau tadi 14 ton, saya udah luar biasa tuh. Dari SII ya. Itu saya sekarang lagi riset, pengen tembus 30 ton, Pak. Jadi lagi riset dengan SOP baru ya. Saya pengen lagi mikir bagaimana bisa 30 ton sama dengan Cina. Ya. Tapi hari ini saya tembus paling banyak 12 ton, mau ke 13 ton susahnya minta ampun. Makanya saya disusul Pak Bayu, Pak guru saya itu, saya lagi riset untuk bisa tembus 30 ton ya. Jadi jangan khawatir, saya udah buktikan buah kita hebat banget, horti kita hebat banget, kemudian padi apalagi. Jadi jangan ragu-ragu, Pak. Sebenarnya saya lebih senang karena saya bicara di SII ya. Bertani itu tidak sekedar dapat produk banyak sebenarnya, tapi bagaimana Al-Quran bicara tentang pertanian, kemudian kita implementasikan dalam tindakan nyata sebagai petani organik gitu. Jadi kekuatan organik yang lain adalah harganya yang mahal, Pak. Jadi kalau di beras, kalau masih di gabah itu kita beli 8.000. Tapi kalau sudah jadi beras, koperasi membeli kalau nggak salah ya 25.000 per kilo, dijual ke luar 35.000. Jadi pendapatannya dari aspek harga aja udah beda banget. Kalau kimia paling 6.500, Pak. Terus harganya paling banter berapa sih? 12.000 kalau nggak salah. Berasnya kan 14.000 lah paling hebat lah. Kita 25, Pak, 25. Itu membeli petani loh, kita beli 25.000 per kilo. Kalau harganya turun, harganya naik, produksi naik, itu petani itu pasti kaya, Pak. Nggak ada cerita petani miskin kalau dari organik. Saya kira gitu, Mas Farhan. Terima kasih banget kelasnya. Insya Allah saya follow up untuk secara bersama-sama bagaimana saya itu ambil bagian besar dalam gerakan besar organik gitu. Jangan kira-kira gitu ya. Terima kasih banget. Baik, ini karena masih ada beberapa pertanyaan, Pak ya. Mungkin bisa dijawab dengan singkat, Pak ya. Pertanyaan di kolom chat. Yang pertama adalah bagaimana pola penanaman kopi organik yang sudah ditanam usia 5 tahun? Dan Ini nanti ada SOP dokter tanaman, Bapak lakukan aja. Insya Allah, Pak, produktivitasnya akan naik berlipat-lipat. Ya, dokter tanaman. Nanti SOP-nya bisa saya kirim kali ya, SOP dokter tanaman namanya. baik, Ini siap. SOP bukan gitu ya. Oke. Ya, yang kedua yang terakhir ya, Pak ya. Bisa dilihat, Pak, atau mereknya apa untuk penggunaan tadi pembedah tanah yang mana? Aduh, saya tidak pernah pakai merek, Pak. Tapi kalau teman-teman nanti yang udah punya brand sendiri ada juga, cuman saya nggak hafal namanya. Ya, pembedah tanah, KCL, jalan pada daun, seperti buah, KCL organik, urea organik, NPK organik. Kalau NPK saya kasih nama horti, pupuk horti gitu. Jadi mohon maaf saya belum berpikir terlalu jauh karena mungkin macam-macam lah gitu. Jadi kita kemas gitu aja gitu, Pak. Baik, terima kasih Bapak atas seluruh pemaparannya. Karena waktu sudah jam 8.35 ya. Berarti kita sudah ada di penghujung waktu acara. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat atas ngaji pertanian kita di Sabtu pagi ini, khususnya kepada Ketua Umum, Sekretaris, Ketua Harian STI, dan pembicara kita pada pagi hari ini Bapak Guntoro Suwarno. Mari kita sama-sama tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.